rasanya pertama ya menurut Koko mungkin dengan pertambahan lebar 5 cm yang kelihatan kok cuma 5 cm kok segini. Jangan gitu, karena dengan lebar 1,5 meter yang udah sangat minimum serta dulu atapnya yang cukup tinggi dibandingkan panjangnya, mobil ini menurut Koko sekarang punya tapak yang jauh lebih stabil. Enggak yang setirnya narik-narik kemudian kita harus koreksi terus, enggak, arah masih lurus juga gitu. Tentu ini bukan habitat alami dari Wuling Aira EV, tapi balik lagi ke trip and review alias review dengan Koko Mobil. Bersama Koko Timothy Rubino, mobil yang sedang mengembarkan pasar otomotif Indonesia. Yes, next week bakal launching resmi, harga resminya semua di Gias 2026. Tapi hari ini Koko sudah dapat unit test drive-nya. Thank you untuk Ko Davi dari Wuling Blast Basuki Rahmat Surabaya yang sudah memberikan unit yang menyelipkan kita di tengah jadwal test drive yang padat. Koko dikasih pinjam berapa jam saja yang cukup singkat juga buat kita produksi. Tapi kita bersyukur sudah mendapatkan unitnya Wuling Aira EV. Not Wuling Air EV, tapi Aira dengan 4 pintu. Yes, ini disinyalir akan start di bawah 200 juta alias benar-benar di bawah harganya LCGC. Jadi kita bisa bayangin seberapa kerennya mobil ini dengan harganya, dengan fiturnya. Tapi yang paling penting Koko pingin kasih review agak mendalam soal spesifikasi di review kali ini bersama dengan Wuling Aira EV. Ikutin terus video ini sampai habis. Let's go. Sebenarnya yang paling menarik dan berbeda dibanding pendahulunya alias Wuling Air EV adalah di dimensi. Ini yang jadi satu pembeda yang menurut Koko menjadi hal yang sangat krusial untuk Wuling Aira EV ini. Yes, dia bertambah panjang sekitar 29 cm. Ya, 1 jengkal lebih. Kelihatannya kok 29 cm itu sebenarnya signifikan apa enggak? Oh, tentu sangat signifikan karena mobil ini sekarang panjangnya menjadi 3,2 meter lebih. Nah, kalau dibandingkan dengan LCGC, memang dia masih jauh lebih kecil ya. LCGC itu sekarang, Brio yang sekarang itu hampir di 3,8, bahkan pas di 3,8 meter. Tapi ngomong perbandingan dengan LCGC dari segi konsumsi, segi power, segi dimensi, nanti Koko akan bahas di terakhir. Sekarang kita fokus ke Wuling Aira EV ini sendiri dulu ya. Lebar dia itu 1,55 meter. Kalau dulu REV 1,5, ini lebih lebar 5 cm. Jadi sedikit membengkak juga, sedikit lebih baik karena tentu orang-orang Indonesia perlu dimensi yang cukup memadai karena kita tuh terbiasa dengan bawa barang banyak. Apalagi kalau teman-teman di Jabodetabek itu pasti aktivitas seharian nggak mungkin pulang lagi. Kemudian kita juga bisa bawa teman-teman karena Indonesia juga punya culture yang cukup guyup, nggak individualis gitu. Jadi perlu bawa orang lebih banyak. Nah, sehingga dengan bertambahnya hampir 30 cm, dia itu sekarang bisa menambahkan 2 pintu. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Ini yang menurut Koko menjadi dulu bikin orang ragu mau beli REV. Dan ini dengan posisi duduk yang wajar. Legroom ini memang aku nggak bisa bilang besar ya, tapi untuk dimensi di bawah 3,3 meter, ini sudah sangat-sangat memadai. Dan untuk case-case tertentu perjalanan pendek, no problem kalau harga dia di bawah 200 juta. Baru Grace di bawah 200 juta startnya dan punya legroom segini. Bener-bener satu perubahan yang cukup signifikan sehingga harus namanya pun nggak dilanjutin REV tapi harus diganti dengan Aira EV. Koko yakin Wuling ingin menerapkan mindset bahwa ini bukan REV yang kecil yang dulu tapi ini sudah jauh lebih grow. Kemudian di bagian bagasi yang dulu itu memang punya 4 seat juga dengan 2 pintu ya, tetap punya 2 baris tapi di belakangnya itu sangat limited, bahkan kita nggak bisa taruh apa-apa. Nah, yang sekarang Koko sengaja taruh beberapa barang nih. Ini ransel ya, cukup gede, ranselnya segede ini ya, dan masih tersisa tempat tuh, bahkan ransel ini bisa disejajarkan miring begini hadap sana. Ini aku juga punya gym bag di sebelah sini, masuk itu sama sekali nggak nyantol, bahkan masih ada space sekitar 10 cm. Jadi ini bagasi yang jauh lebih memadai. Aku nggak tahu kalau dengan galon 19 liter apakah ini masuk atau enggak, karena hari ini aku nggak bawa galonnya. Semoga bisa masuk karena itu menjadi tolok ukur untuk mobil city car. Menurut aku minimal harus bisa bawa galon 19 liter. Yes, bertambah panjang 29 cm, makin lebar 5 cm, dan makin friendly jadinya untuk keluarga-keluarga ataupun anak-anak muda di Indonesia gitu. Nah, sekarang kita coba duduk di bagian driver sebelum kita coba jalan.
Ini sih ada sedikit beda ya, di dashboard ini ada agak masuk bisa pakai isi barang di sebelah sini. Tapi overall layout sebenarnya sangat nggak beda jauh, bentuk setirnya masih sama. Tapi knobnya sekarang itu pindah di sebelah sini, PRND-nya itu pindah di sebelah kiri menjadi tuas. Kalau yang dulu kan kayak tombol di tengah ala-ala brand Inggris itu ya. Tapi kalau ini sekarang dia punya rating sih normal di sebelah kanan, termasuk kontrol lampu semuanya. Oh, lampunya nyalanya gini pakai ini. Jadi belum ada auto wiper, belum ada auto headlight. Tapi PRND-nya di sini jauh lebih praktis ya. Tapi kita harus penyesuaian di sebelah kiri karena biasanya PRND itu di kanan. Gitu. Kemudian ada layar kecil di sini yang multicolor juga untuk menunjukkan sisa range baterai. Odo mobil ini baru 252 kilo alias masih baru crash. Dan di tengah ada layar yang berapa inch ya? Ini seukuran iPad mini kurang lebih. Ini aku bawa iPad mini. Oh, lebih besar, sorry, lebih besar daripada iPad mini jauh. Sekitar 10 inch ya, kurang lebih. Sorry, aku belum hafal speknya. Nah, yang unik, kita coba buka deh. Bisa buka nggak ya di depan? Oh, ini bisa. 2 kali. Kita matikan dulu mobilnya supaya nggak berisik karena fan-nya nyala. Yang unik, mobil ini tuh punya motor listrik yang seingatku masih sama dengan sebelumnya, sekitar 40 horsepower dan torsinya ada di 100 atau 105 Nm gitu ya. Jadi tentunya lebih dari cukup untuk mendukung aktivitas sehari-hari kita. Nah, di dalam boleh lihat ke sini agak mendekat. Di sini jelas ada semacam inverter atau ini semuanya mengatur lah power management untuk dari chargingnya, untuk dipakai ke motor listrik dari baterai dan segala macam, mengatur energy flow utama dari mobil ini. Inverter ada di depan, paling depan sendiri. Kemudian jelas di bawah ini ada kompresor AC. Ini kelihatan kompresor AC yang menggunakan elektrik. Rack steering juga terekspos sangat jelas dari kolom setir ke rack steering di bawah. Kemudian ada ABS modul. Kemudian masih ada aki 12 volt yang kecil. CCA-nya cuma 270 bahkan ya, 32 ampere ya. Udah, jadi di depan cukup simpel, tapi ini kalau kita lihat ya, bukaannya pun jauh lebih besar dibanding Wuling REV yang dulu. Kalau dulu tuh benar-benar segini doang bukaannya. Jadi kita cuma untuk minyak rem, wiper fluid gitu. Tapi di sini kita benar-benar tangan kita bisa akses sebenarnya masuk. Nah, sebenarnya akan jauh lebih baik kalau menurut Koko ya. Ini kan karena ada booster rem yang mungkin nggak bisa digeser karena booster rem tuh cukup besar. Tapi kalau bisa digeser sebenarnya di tengah ini bisa jadi space yang ini masih banyak loh. Ini bisa 50, 40, 50 liter untuk jadi mini compartment atau bagasi kecil di depan gitu. Tapi well, di belakang bagasinya udah ditambahin dibanding Wuling REV, jadi akan sangat lumayan. Kemudian yang aku perlu ingatkan sebelum kita jalan, mobil ini tuh masih menggunakan platform rear wheel drive. Jadi motor listriknya dia di belakang, tadi powernya sekitar 40-41 horsepower serta torsinya 100 sampai 105 Nm. Jadi punya sedikit sisi fun to drive. Nanti kita buktikan apakah fun to drive dengan power cuman segitu tapi menggunakan rear wheel drive. Baterai pack dia itu start di 16 kWh dan ada juga yang 25 kWh. Termasuk kecil untuk sebuah mobil. Tapi kita mau lihat klaimnya yang 25 kWh itu bisa jalan 300 km. Aku rasa cukup jelasin. Oh, satu lagi yang paling penting, aku hampir kelupaan. Yang dulu banyak dikomplain orang adalah sistem chargingnya yang tidak mensupport DC charging. Nah, sekarang Wuling Aira ini sudah support DC fast charging. Di mana ya? Di depan ya? Oh iya, di depan. Nah, sekarang dia itu sudah support DC, jadi portnya menggunakan CCS2, sama seperti port-port umum bisa di semua SPKLU, dan kita bisa menikmati charging yang jauh lebih fast, sekitar 30 menit, 30 ke 80% itu sangat cukup menjawab kebutuhan orang perkotaan. Karena mobil ini jelas tidak diciptakan untuk antar kota, tapi diciptakan untuk mobil perkotaan. Udah, dari luar cukup, walk around sangat menarik, mobil yang sangat, Koko jujur nge-review hari ini ya, excited, karena ini mobil yang akhirnya value-nya itu bisa memenuhi dan bisa menjadi kompetitor dari para LCGC yang punya value-value yang menarik, serta pastinya plat biru fully EV. Yuk, let's go jalan. Hari ini kita udah masuk di dalamnya dan kontrol AC sangat mudah, sangat obvious di depan sini, nggak banyak ribet. Shortcutnya juga jelas, terutama AC ya, karena di Indonesia negara tropis, apalagi Koko di Surabaya, yang paling pertama dicari dan harus cepat responnya, nggak boleh lemot, adalah kontrol AC. Dan itu jujur menjadi masukan Koko di Wuling-Wuling yang terdahulu ya, di Wuling Almas itu setelah kita starter nunggu layar itu, nunggu loading mau setting AC. Bayangin kalau terakhir kita matiin mobil itu, AC-nya kita matiin, berarti kita nyala harus bener-bener nunggu. Oh my god.
Ya, dan sekarang sudah jauh lebih diperbaiki. Begitu nyala nggak pakai loading, langsung cepet. Oke, kita langsung aja coba jalan. Gimana impresinya untuk dipakai di jalan-jalan perkotaan gitu ya. Hari ini aku limited banget nih. Aku cuma dapat slot sekitar 3 jam termasuk tadi ngambilnya. Jadi kita harus memberikan impresi terbaik kita dengan waktu yang cukup minim gitu. Rasanya gimana kok? Rasanya pertama ya menurut Koko mungkin dengan pertambahan lebar 5 cm yang kelihatan kok cuma 5 cm kok segini. Jangan gitu, karena dengan lebar 1,5 meter yang udah sangat minimum serta dulu atapnya yang cukup tinggi dibandingkan panjangnya, mobil ini menurut Koko sekarang punya tapak yang jauh lebih stabil. Nggak cuma lebarnya tapi panjang wheelbase-nya yang bertambah signifikan, itu bikin mobil ini jauh lebih nggak goyang gitu. Kalau kita ngomong bahasa sehari-harinya, jauh lebih nggak goyang buat daily ya. Nih kita cek, empuk dengan bodi sekecil ini dia cukup lembut bantingannya, khas Wuling, bener-bener lembut bantingannya. Yes, lembut. Window 4 sisi semua power window, auto ya, sebelah kiri auto, yang lain masih normal. Well, ini LCGC aja di up-nya nggak bisa auto ya, nggak tahu kalau yang sekarang. Kok apalnya yang kemarin-kemarin yang facelift terakhir nggak tahu. Iya, lumayan bantingannya lumayan, not bad. Di depan ada speedometer, regionnya juga kebaca. Oh iya, setting mobilnya di mana ya? Oh, bahkan headlight heat adjustment-nya sudah auto ya, jadi naik turun levelingnya itu sudah elektrik, mantap. Rear fog lamp ada, energi. Oke, driving kita punya eco mode, standard mode, sport mode. Kita dari tadi di standard mode. Kemudian energy recovery alias regenerative braking, dia ada comfort, standard, dan strong gitu. Coba kita coba. Oh sorry, aku tadi pindah ke netral tapi nggak kepindah ya karena lagi jalan. Sorry, aku pikir scene-nya di sebelah kiri. Oke. Energy recovery kita bikin strong deh. Aku pengen dapetin regenerative braking-nya secara maksimal. Dan regenerative-nya smooth ya. Ketika lepas gas itu nggak langsung gini, tapi dia kasih jeda dulu untuk supaya lebih natural engine brake-nya, tanda kutip gitu. Kemudian udah kurang lebih setting-setting lain. Auto hold ada, electronic parking brake. Oh wow, lengkap ya. Nah energinya dia lengkap nggak nih, ininya apa, info datanya. Aku pengen tahu gimana nih cara cari. Oh ini langsung shortcut tombol ke AC. Jadi kalau kita naikin suhunya naik lebih panas, ini suhunya lebih dingin, kanan kirinya langsung fan. Waduh, ini shortcut yang hebat banget. Ini tombol ada sih di REV, tapi aku nggak tahu kalau bisa fungsi seperti ini. Oke, sekarang aku pengen tahu energi datanya di mana nih, pemakaian energi, karena ini yang paling penting. Kita mau buktiin sebenarnya dia itu se-efisien apa gitu kan. Sekali lagi aku mau thank you buat Wuling Blast Basuki Rahmat. Bisa kontak Koko Davi kalau berminat dengan Wuling Aira EV atau Wuling lainnya, karena masih ada Darion dan Axion juga yang sangat menarik. Koko tuh pengen sebenarnya belum sempat review yang full EV itu adalah Darion dan Axion. Nanti mungkin aku pinjam lagi dari Wuling Blast juga. Di mana ya kontrol? Oke, kita jalan. Nah, sekilas ya, kalau kita ngomong impresi kita pakai di dalam kota untuk sehari-hari, sangat jauh lebih proper karena posisi duduknya sekarang jauh lebih enak dibanding kita duduk di REV yang dulu ya. Jauh lebih ergonomis. Ini kaki Koko di sana, ini dia ada, nggak ada pindah, tapi pas. Ini tangan Koko nekuknya sudutnya pas ya, ini pas banget, nggak bikin capek. Ketinggian pengaturan nggak ada, hanya recline dan sliding saja, 2 pengaturan. Tapi yang paling penting gini, fitur-fitur yang esensial alias fitur-fitur yang harus ada itu udah lebih dari cukup dan lebih dari memadai di mobil ini. Jadi menurut aku cukup menjawab kebutuhan kita sehari-hari. Contoh power window 4 titik ada, kan bisa aja kalau mobil sekecil ini kadang power window di belakang tuh dihemat pakai engkol gitu misalnya. Nah itu nggak terjadi untungnya di mobil ini sobat gitu. Menarik, sangat menarik. Ini ya, kita melajukan, coba kita kembangin speed ke 60.
Powernya adequate lah, tapi karena dia elektrik ya, jadi torsinya selalu ada kapanpun dengan torsi atau horsepower sekecil itu. Nggak jadi masalah, kita tinggal injek gas agak dalam, akselerasi sangat oke. Ini contoh kita ngejar lampu hijau nih ya, contoh kita ngejar lampu hijau. Waduh, ini kok ada orang-orang yang nyebrang nih, gimana sih? Pantas kecelakaan ya, sering terjadi di Indonesia. Nggak masalah sama sekali, speed 55-60 nggak ada masalah sama sekali. Maksudnya nggak goyang terlalu gimana, masih dalam taraf sangat stabil. Kayak apa ya, kita rasanya benar-benar pakai sebuah mobil meskipun kecil tapi proper. Kita nggak ngerasa bahaya, kita nggak ngerasa kayak bahasa Jawa Timur tuh ngawang gitu ya, kayak mobil ini melayang nih, nggak nancep di aspal, nggak sama sekali nggak. Itu impresi yang bagus dari Aira EV kali ini. Do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires. Meskipun dengan waktu yang terbatas, sebentar lagi Koko akan ajak sobat naik ke jalan tol. Koko ingin sedikit merasakan impresi karena mau nggak mau, meskipun kita pemakaian mobil ini rata-rata untuk dalam kota, tapi kita mungkin di Jabodetabek harus naik tol dalam kota atau tol ke Tangerang, ke Depok, ke Bekasi, segala macam, termasuk di Surabaya hari ini juga dari selatan ke barat itu harus naik tol alias kecepatan agak tinggi. Jadi Koko akan ajak sobat untuk cek gimana impresinya. Tapi sebelum itu, aku mau bahas beberapa menit yang singkat bagaimana mobil ini dibandingkan dengan para LCGC. Ya, dari data yang Koko punya, tadi aku udah cek datanya, Koko asumsikan nih. Pertama kita ngomong biaya dulu, biaya pembelian unit. Biaya pembelian unit, kalau kita ngomong LCGC itu ada di sekitar 200 juta kecil, dan ini start akan di bawah 200 juta sobat. Jadi dari segi harga sudah sangat comparable. Pintunya sekarang sama-sama 4 plus bagasi, 5 sama-sama pintunya gitu ya. Dimensi memang masih jauh lebih kecil, kita ngomong kelegaan kabin, segala macam bagasi dibanding Agya, terutama di baris kedua dan di bagian bagasi. Terus terang masih lebih kecil dibanding LCGC. Tapi yang paling penting, seringkali kita tuh punya kebutuhan. Sebenarnya setiap hari hanya 1-2 orang dalam mobil, bahkan di atas 80% pemakaian mobil Indonesia itu sebenarnya 1 orang alias cuma nyetir dari poin A ke poin B. Nah, menurut Koko, kalau kalian punya profil yang seperti itu, atau kalian itu memang orang yang jarang banget pakai mobil itu lebih dari 1 atau 2 orang, mobil ini menjadi mobil yang punya value sangat menarik. Kenapa? Kalau Koko bandingkan biaya running kita setiap hari, Koko asumsikan 15.000 kilo setahun ya. Jadi sebulan sekitar 1.000 kilo lebih lah. Kalau kita bandingkan dengan penggunaan BBM RON 90 subsidi pun, kita asumsikan dalam kota 1:14 dengan menggunakan LCGC, itu masih menghabiskan sekitar 10 jutaan setahun rupiah. Tapi kalau kita menggunakan mobil ini, dengan klaimnya itu 1 kWh bisa 12 kilo gitu ya, alias 1 kWh bisa turun ke 125-150 rupiah. Mobil ini setahun cuman pakai sekitar 1 juta rupiah. Jadi kita punya penghematan 8 juta. Bukan 8 jutanya, mungkin kita cari uang 8 juta nggak sesulit itu kalau udah bisa beli mobil segini kan. Tapi penghematan itu sebenarnya angka itu penghematannya 80%. Nggak main-main, 80%. Belum lagi kita ngomong faktor biaya berikutnya adalah pajak. Pajaknya dia memang simpang siur ya tahun ini soal mobil elektrik, apakah masih dapat subsidi atau istilahnya dinolkan gitu lah ya, cuman tinggal bayar berapa ratus ribu. Tapi kalau itu masih berjalan dan sampai hari ini masih berjalan, kenyataannya terlepas dari regulasi yang terus berubah, itu kita juga sudah menghemat sekitar lebih dari 2 juta rupiah per tahunnya. Kemudian yang terakhir biaya perawatan mobil ini setahun untuk 15.000 kilo itu masih di bawah 1 juta rupiah dibandingkan dengan kita servis. Ini sama-sama comparable bengkel resmi juga ya. Itu pasti sekali servis kalau udah ngomong Honda, Toyota itu udah 1 juta ke atas, kemungkinan setahun bisa servis 2 kali gitu. Jadi selisihnya itu biaya-biaya minimal lah, bensin dan pajak, atau biaya ini ngisi listrik dan pajaknya dibanding LCGC itu masih lebih hemat 80%. Itu yang perlu dipertimbangkan untuk teman-teman yang sebenarnya jarang pakai baris kedua maupun baris ketiga. Tapi ketika dibutuhkan, pintunya masih 4 nih sekarang gitu. Kemudian yang terakhir yang aku paling mau highlight dibanding LCGC adalah maneuverability-nya. Jadi kalau kita ngomong ini ya, bisa lihat footage-nya benar-benar puter balik di bawah 5 meter radius putarnya, yang benar-benar sangat menarik untuk kita yang belajar masih pemula nyetirnya. Kemudian kita urungin rumah atau tempat tinggal atau kantor atau tempat kerja atau tempat aktivitas kita banyak di gang-gang kecil, itu akan sangat membantu
ketika kita menggunakan Wuling Aira EV dibanding menggunakan LCGC. Itu aja perbandingan Koko mobil ini diversuskan dengan LCGC, dan kita mau naik ke jalan tol. Koko pengen dapetin feel-nya terakhir sebelum kita kembalikan, karena waktunya singkat banget, waktu kita tinggal setengah jam, dan ini rasanya nggak cukup untuk kita ambil footage di jalan tol. Kita lanjut ya, Koko kasih impresi terakhir. Yang penting adalah jalan tol yang Koko belum ceritakan dari tadi. The heart you stole, you got your desires, always starting fires, losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers, building an empire, you were rising higher, standing tall but you will fall, cause we all hear the choir, beautiful lust, dragging me under the table, hell in her eyes, she wants to put me in a hole, beautiful liar. Nah, kita sekarang mau masuk ke jalan tol. Gimana impresinya untuk Wuling Aira EV ketika kecepatan agak tinggi? Ini kebenaran menikung ya kebetulan ya. Nih, nikung banget. Tuh. Ya rasanya memang rasa mobil kecil, rasa mobil ringan. Apalagi dengan, Koko belum sebutin nih, ukuran ban dia masih ada di ring 13 juga. Jadi cukup kecil dan pastinya sempit ya, karena mengejar efisiensi untuk dalam kota. Tapaknya pasti nggak terlalu lebar. Tapi bukan yang ngerasa ngeri gimana. Ini kita kecepatan sampai berapa? 75 ya, 75. Masih kerasa sangat safe. Jadi menurut Koko mobil ini di speed 60, 70, 75, mungkin di atas 80 baru kerasa kayak banyak goyangan angin yang sedikit udah kerasa, wah this is out of the limit dari mobil ini, gitu sih menurut Koko. Tapi kalau kita ngomong ini ya sampai 80 masih kerasa ini angin kedengeran ya, bus, tapi enggak sih, enggak yang setirnya narik-narik, kemudian kita harus koreksi terus, enggak, arah masih lurus juga, gitu. Tentu ini bukan habitat alami dari Wuling Aira EV, tapi cukup bisa menggambarkan, minimal dia bisa lah antar tol dalam kota lah, gitu loh. Ya, mobil yang sangat menarik value proposition-nya, makanya aku buru-buru pinjem nih. Menarik Aira EV. Nah, jadi gimana kesimpulannya? Ini sambil kita masih kasih jalan tol ya, sambil kita nyetir santai. Impresi awal lah, review kali ini kita nggak bisa terlalu dalam karena waktu terbatas. Energi juga aku nggak bisa benar-benar tes, tapi dari tadi itu, bentar ya aku inget-inget ya, kita udah jalan 20 kilo, kita ngabisin sekitar 6%. 6% tuh 1,5 kWh. Irit ya? Irit loh. Iya, 6-7%. Irit, beneran di atas 1/10. Kalau kita lihat dari pemakaiannya, karena 1% dia sama dengan 0,25 kWh kan logikanya kalau dia 25 kWh. Berarti kalau kita pakai 6% atau 7%, let's say 7% untuk 19 kilo. Berarti 7% 1,75 kWh. Iya bener, 1/10-an kurang lebih. Klaimnya terbukti ya, berarti dari onboard computer minimal. Bahwa kesimpulan Koko, Aira EV ini cocok buat siapa sih? Cocok buat para sobat yang emang pertama perlu mobilitas roda 4 gitu ya, di atas roda 2, yang pengen AC-nya dingin, nggak kena panas hujan gitu, istilahnya ada atapnya, tapi proper, kita bisa pakai sehari-hari. Kemudian kalau kita bawa keluarga kecil kita masih bisa gitu, berempat, punya anak 2 di belakang, bagasinya juga ada lah meskipun nggak besar. Tapi yang paling penting, biaya sehari-hari kita ketika kita paling sering pakainya cuma 1 orang 2 orang, itu bener-bener hemat. Yang tadi aku udah sebutin, kalau kita bandingkan, aku akan langsung bandingkan dengan mobil bensin yang kecil LCGC, ya itu tadi perbandingan yang bisa kita rasakan sobat. Itu aja impresi awal ya, trip and review, not really a trip because we have very limited time, but ya cukup menggambarkan impresi awal tentang Wuling Aira EV. Impresinya gimana kok? Keseluruhan positif. Kenapa? Jauh lebih dewasa, jauh lebih suitable, jauh lebih cocok buat kebutuhan orang Indonesia, tapi konsumsi listriknya tetap hemat dengan ciri khas REV yang dulu, serta harganya sangat terjangkau di era pergempuran mobil-mobil listrik dari China lainnya, mau dari Wuling juga, dari yang brand lain, lagi sengit-sengitnya di 2026. Dan untuk harganya, sekali lagi aku tegaskan, disinyalir di bawah 200 juta. Kapan keluar harga official? 1 week after this. Hari ini hari Rabu 22 Juli, dan Koko Mobil bakal mampir 29 Juli di Media Day, first day before the open public day di Gias ISPSD 2026. Jadi Koko akan kasih sobat update-nya lagi. Ada juga di akun baru kita di Instagram, itu ada kokomobil.ev. Kita akan fokus ngobrolin, serta ada jual juga unit-unit EV second hand di Koko Mobil
www.wuling.ev. Itu aja review kali ini. See you next time with another mobil-mobil menarik lainnya. Bye-bye.